The NBA first ever in-season tournament is now official. The first ever NBA in-season tournament. Number 3, the in-season tournament. In-season tournament adalah format kompetisi yang dilaksanakan pada awal musim reguler NBA yang baru saja diterapkan di musim ini, dan Lakers berhasil keluar sebagai pemenangnya. Namun, meski sebagian besar fans menganggap ini adalah terobosan dan keberhasilan besar, namun di balik itu ternyata terdapat banyak sekali konspirasi dan sisi gelap di balik turnamen ini, yang mungkin kita para fans NBA fanatik bahkan tidak sadar. Apakah konspirasi dan sisi gelap tersebut? Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. In-season tournament atau NBA Cup merupakan kompetisi yang berjalan di tengah-tengah musim NBA, di mana kompetisi ini meniru format olahraga sepak bola, contohnya Liga Premier League yang punya kompetisi Piala FA. Jadi di dalam musim reguler NBA, tepatnya di awal musim akan ada semacam kompetisi kecil, yang nantinya 30 tim akan dibagi ke dalam 6 grup, yang berarti setiap grup berisikan 5 tim dan akan ada yang menjadi juaranya. Sebenarnya in-season tournament sudah direncanakan sejak 15 tahun lalu. Namun sistem di babak playoff-nya atau nama lainnya babak knockout round berbeda dengan babak playoff di NBA, di mana menggunakan sistem gugur, yang artinya setiap tim mendapatkan kesempatan hanya sekali saja bertanding, dan yang kalah langsung dieliminasi. Jadi dalam satu musim NBA sekarang ada 2 juara, yaitu juara NBA in-season dan juara NBA seperti biasa. Musim ini Lakers keluar sebagai juara pertama dalam sejarah in-season tournament. LeBron James juga menjadi MVP pertama dalam sejarah in-season tournament. Namun tentu, meski menyimpan banyak konspirasi dan sisi gelap, in-season tournament ini tentu memiliki banyak sisi baik dan positif. Contohnya, pada awal musim ini membuat NBA menjadi lebih seru dan kelihatan berbeda, di mana babak playoff in-season keseruannya benar-benar sama dengan babak playoff asli. Semua fans juga setuju bahwa kompetisi ini adalah inovasi yang sangat baik, karena pada musim-musim sebelumnya, NBA selalu berkutat dengan masalah pada saat awal musim NBA yang cenderung tidak seru, di mana fans NBA hanya ingin menonton saat babak playoff atau akhir musim saja. Banyak tim kuda hitam yang bangkit dan melaju jauh juga di in-season tournament, contohnya seperti Pacers yang berisikan bintang-bintang muda dan Pelicans yang berhasil masuk ke semifinal. Dan justru tim-tim kuat seperti Sixers dan Nuggets malah tidak masuk ke babak knockout in-season. Hal ini juga sangat bagus untuk pemain-pemain cadangan mati, karena juaranya bakal mendapatkan $500.000 atau 7,7 miliar rupiah per pemain. Meskipun bagi pemain sekelas Anthony Davis dan LeBron itu adalah uang yang sangat kecil, akan tetapi uang itu adalah sangat besar bagi para pemain cadangan mati. Di balik sebuah inovasi baru tentu memiliki sisi gelap dan konspirasi di dalamnya. Dari siapa tim yang menjadi juara saja sudah menimbulkan konspirasi. Mungkin bakal banyak dari kalian yang gak setuju. Tapi, apakah mungkin LeBron dan Lakers menjadi juara hanya sebuah kebetulan saja? Usia LeBron sudah sangat tua, yaitu 38 tahun, dan ia pasti akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin tidak sampai 5 tahun lagi. Jadi, apakah NBA dalam tanda kutip sengaja memberi hadiah juara dan MVP ini kepada LeBron? Banyak juga pendapat dari fans bahwa gelar MVP sebenarnya lebih cocok diraih oleh Anthony Davis, karena di final ia berhasil mencetak 41 points dan 20 rebound. Wow! Namun, di balik itu semua, kita juga patut mengapresiasi LeBron bahwa ia telah bermain dengan sepenuh hati meskipun umurnya sudah tua. Di in-season, secara statistik, LeBron bermain dengan sangat gila, yaitu dengan 26,4 points, 7,6 assist, dan 8 rebounds per game, serta punya field goal yang sangat efisien dan tajam, yaitu 56,8%. Jika dibandingkan secara statistik antara LeBron dan Davis, maka jelas Davis masih kalah, yaitu dengan 23,3 points dan 3,7 assist per game, serta field goalnya lebih rendah, yaitu 52,5%. Padahal umur Davis jauh lebih muda, yaitu umur 30 tahun. Jadi ya sebenarnya layak-layak aja ya jika LeBron jadi MVP dan jadi juara. Jadi mari kita abaikan saja konspirasi yang pertama ini. Terdapat juga rumor rencana dari pihak NBA bahwa NBA ingin menjadikan juara dari in-season turnamen menjadi otomatis lolos ke babak playoff NBA. Ini sangat aneh bukan? Konspirasi kedua yaitu dari desain lapangan. Sepertinya hampir semua orang tidak suka dengan desain lapangan yang dianggap terlalu mencolok atau norak. Pihak NBA juga sempat melarang Lakers untuk memakai jersey barunya yang berwarna hitam City Edition dengan alasan pihak NBA khawatir karena visual dari jersey City Edition dirasa kurang cocok dengan desain lapangan di Las Vegas yang saat itu akan dipakai untuk bertanding. Terdapat juga beberapa kesamaan warna antara jersey City Edition Lakers dengan lapangan, dan diduga ini akan menguntungkan Lakers secara tersendiri. Lakers juga tidak pernah kalah saat menggunakan jersey ini, di mana mereka sudah meraih kemenangan sebanyak 3 kali.
Dengan begitu, pihak NBA langsung meminta Lakers untuk mengganti dan memakai jersinya yang berwarna ungu. Ada lagi kekurangan, yaitu lapangan yang licin, yang sempat membuat pemain andalan Celtics sempat cedera, yaitu Jaylen Brown. Bahkan Brown sampai bingung, kenapa lapangan yang sangat licin ini masih juga dipakai oleh NBA. Terdapat juga pendapat dari bintang NBA lain, yaitu Luka Doncic yang berkata, "Saya pikir lapangan ini sangat buruk, sangat licin dan tidak bagus untuk pantulan bola." LeBron pun juga sempat mengecek lapangan berkali-kali, oleh karena ia takut terpeleset di lapangan yang licin itu. Semua ini tentu dikarenakan karena kurangnya persiapan lapangan. Selain itu juga masih terdapat kekurangan dari in-season tournament, di mana jumlah tim dalam satu grup pada kompetisi ini terbilang sangat sedikit, yaitu terdiri hanya 5 tim saja. Hal ini otomatis membuat setiap tim hanya bermain sebanyak 4 kali, dan itu tentu jumlah yang sangat sedikit. Contoh akibat masalah dari hal ini, yaitu pada wilayah timur grup C, terdapat kondisi di mana ada 3 tim yang rekor menang kalahnya sama, yaitu 3-1 di akhir babak grup in-season tournament. 3 tim tersebut adalah Brooklyn Nets, Boston Celtics, dan Orlando Magic. Maka dari itu, untuk menentukan siapa yang menjadi peringkat 1 di dalam grup ini, harus dilihat dari points differential. Points differential sendiri adalah total poin memasukkan dikurangi total kemasukan poin dari sebuah tim dalam 4 pertandingan. Hal ini menimbulkan sisi gelap tentunya. Contohnya di game terakhir Celtics saat melawan Bulls, pada kuarter ketiga, Celtics sudah menang dan unggul 30 poin dari Bulls. Namun mereka tetap bermain serius, bahkan melakukan strategi hack a Drummond, di mana pemain Celtics sengaja melanggar Drummond, pemain yang nggak bisa free throw, untuk melakukan free throw dengan harapan semua tembakan free throw-nya nggak masuk dan tim Celtics bisa rebound dan mendapatkan bola, mirip seperti strategi hack a Shaq. Hal ini tentu untuk mengejar poin diferensial. Jika Celtics menang namun hanya dengan skor margin yang sedikit, pasti poin diferensial mereka akan kalah dengan tim Orlando Magic, sehingga Magic yang akan lolos ke babak knockout in season tournament. Jadi intinya semua ini salah satunya terjadi karena jumlah game yang terlalu sedikit dalam satu grup. Meskipun sebuah tim memiliki rekor menang kalah yang baik, namun belum tentu bisa lolos ke babak selanjutnya, yang artinya tidak memiliki kepastian yang jelas. Dari sisi keuangan juga terdapat kejanggalan pada in-season tournament, di mana pihak NBA sebenarnya membutuhkan uang untuk deal dengan stasiun TV, karena ratingnya kalah terkenal dengan pertandingan NFL dan sepak bola. Mungkin hal inilah yang membuat NBA terpaksa mengadakan in-season tournament. Masalah juga muncul di tim-tim NBA yang tergolong cupu, karena tidak ada yang mau menonton pertandingan dari tim-tim cupu NBA, apalagi di awal musim. Banyak juga yang berkata bahwa kompetisi in-season ini tidak adil, karena tim yang peringkatnya tinggi di wilayah barat atau timur, seperti Timberwolves, Thunder, dan Sixers, mereka malah tidak masuk ke fase knockout round pada in-season. Bisa dibilang faktor keberuntungan benar-benar berpengaruh besar pada kompetisi ini, karena tergantung juga dari grup yang didapat di awal. Lalu ditambah dengan adanya sistem gugur juga pada babak knockout, di mana hanya sekali tanding dan yang kalah langsung tereliminasi, membuat faktor keberuntungan benar-benar sangat besar kontribusinya. Ya, namun tetap kembali lagi, adanya in-season tournament ini masih merupakan inovasi yang bagus. Namun tentu banyak kekurangan yang harus diperbaiki untuk kedepannya, agar kompetisi ini bisa menjadi lebih baik. Seperti dari desain lapangan yang perlu dirubah sesuai standar di NBA. Karena memang di sisi penonton, secara visual desain lapangan terlihat sangat bagus dan mewah. Namun berbeda jika dari sisi pemain. Karena jika terlalu banyak warna pada desain lapangan, maka dapat menyusahkan atau mengganggu penglihatan dari para pemain saat bermain. Lalu tentu, persiapan lapangan juga harus ditingkatkan, terutama dalam hal kelicinan lapangan yang pastinya sangat berpengaruh bagi keamanan pemain. Selain itu, mungkin untuk sistem fase grup, jumlah pertandingan yang dimainkan oleh setiap tim bisa dibuat lebih banyak lagi. Mungkin seperti sistem home away, untuk dapat menghindari adanya tim yang memiliki kesamaan pada rekor menang kalah. Dan yang terakhir, mungkin lebih baik jika pertandingan semifinal dan final tidak dipertandingkan di kandang antara tim yang masih bertanding. Seperti pada in-season turnamen 2023, di mana pertandingan semifinal dan final dilaksanakan di Las Vegas, yang masih dibilang adalah kandang Lakers karena jarak Las Vegas dengan kota Los Angeles tergolong dekat. Mungkin lebih baik untuk tempat pertandingan semifinal dan final menjadi diacak atau di luar kandang dari tim yang bermain, sehingga lebih adil. Tapi ya, perlu kami akui, kebanyakan dari video ini berisi opini kami saja. Menurut kalian gimana nih guys tentang in-season tournament? Tulis di kolom komentar di bawah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.